Selamat datang lagi di Merdekas. Selalu senang hadir di sini berbincang tentang topik pendidikan segala macam, berpikir sama-sama, merasa sama-sama, melawan miskonsepsi bersama-sama. Dan hari ini sebagaimana episode-episode lain yang selalu bikin seru tuh bukan sayanya tapi tamunya. Halo. Ada Dian, makasih Dian. Sama-sama. Senang terima banget. kasih. Kita banyak ngobrol soal pendidikan. Dian juga kayaknya banyak banget melakukan inisiatif-inisiatif di bidang ini, tapi belum pernah kita berdua belum pernah kayak cerita rame-rame dan ngebahas ini dengan cukup dalam gitu. Nah, hari ini topiknya tuh soal pendidikan tinggi, terutama vokasi. Nah, tapi aku pengen mulai tuh dari refleksi kita sama-sama dulu sih. Maksudnya kan Dian kuliahnya tuh filsafat. Iya. Terus S2-nya apa? Manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Pernah nyesel nggak kuliah itu? Tuh gue akhirnya pada saat jadi artis tuh pekerja seni nggak ditanya gitu ya, lulusan mana, terus apa latar belakangnya dan sebagainya. Ada gunanya nggak sih sebenarnya kuliah? Kalau kuliah filsafat jujur agak kurang laku, jujur aja. Kurang laku. Maksudnya tentunya laku, sebenarnya kepake. Cuma sayangnya buat orang-orang di Indonesia tuh mereka bahkan aku ngelamar kerjaan jadi konsultan sempet gitu loh. Pas lagi quarter life crisis umur 25 tahun, tiba-tiba aku berpikiran aku pengen hengkang dari dunia film, terus pengen ngantor, terus aku ngelamar kerjaan di kantor gitu di dunia konsultan, terus ternyata ditanya gitu, kamu lulusan filsafat tuh kamu bisanya apa ya? Jadi yang kayak itu psikologi gitu ya, bukan Bu, salah, beda sama filsafat. Jadi kadang-kadang kita masih harus mengedukasi masyarakat tentang sebenarnya filsafat itu apa. Tapi kalau misalnya buat ketemu calon mertua agak lumayan keren sih buat gitu flexing. Ya? Iya, saya baca Kierkegaard. Dalam nih kayaknya dalam sok highbrow dan culture. Padahal sebenarnya ya jadi lebih banyak refleksi. Tapi emang kalau aku waktu itu pengen nerusin karir di dunia consulting, sebenarnya waktu itu aku ngerasa aku perlu ambil lagi formal education. Makanya waktu itu aku ngambil manajemen keuangan. Karena aku ngerasa kayaknya kalau aku bisa number crunching, bisa akrab sama Excel spreadsheet, mungkin aku akan lebih savvy lagi ngomong sama business owners gitu dengan bahasa dan parameter-parameter yang biasa mereka gunakan dalam melihat bisnis. Tapi sekarang pertanyaannya adalah ternyata gue gak kerja di situ Mbak. Tapi kan lu jadi produser film juga dan sebagainya. Maksudnya kan ada gunanya kan. Tadi kan lu bilang kayak buat ngelamar kerja belum tentu kerasa nyambung, tapi sebenarnya buat ngejalanin profesi, bisnis sendiri dan sebagainya kepake. Apalagi sekarang justru karena gue punya latar belakang manajemen keuangan sama latar belakang praktisi perfilman, sekarang malah jadi lebih comfortable jadi seorang produser yang bisa menginitiate project film dalam parameter investasi dan bisnis gitu loh. Karena aku jadi bisa ngobrol sama calon investor-investor film yang mungkin nggak ngerti film banget, jadi aku harus translate itu dalam bahasa mereka gitu. Jadi dengan latar belakang manajemen keuangan itu lumayan sih. Dan sebenarnya pada akhirnya ketemu bahwa itu good combination nggak sih? Jadi filsafat terus manajemen keuangan, jadi kayak dapat dua sesi nggak sih? Iya, kayaknya jadi dapat kayak best of both worlds gitu loh. Dunia ngawang sama dunia angka gitu. Tapi kalau misalnya mau ditanya lagi ya Mbak, aku sebenarnya kalau misalnya mau ngelanjutin pendidikan, aku pengen film atau acting sih. Karena ternyata untuk aku sekarang udah tahu nih calling aku ternyata adalah kontribusi di industri perfilman nih. Jadi aku udah milih nih jalan aku nih film nih, aku mau ngegedein film. Kayaknya justru yang kurang itu adalah tenaga pengajar yang ahli di film yang perlu mengadopsi kurikulum yang baku gitu dari misalnya mungkin kurikulum film gitu ya, filmmaker atau mungkin kurikulum acting, terus habis itu kemudian untuk diajarkan untuk bisa ngajar lagi. I think I wanna die as a teacher kalau katanya. Jadi pengen bisa jadi dosen sebelum nantinya pensiun gitu. Dan itu yang kemudian lu nganggapnya penting dapat perspektif both worlds-nya itu, jadi secara teori, secara substansi juga punya pemahaman yang dalam tentang film gitu ya, esensi ekosistem ini dapat, tapi juga udah punya pengalaman praktek sebagai pelaku di sini. Iya. Gitu. Itu yang bakal jadi ultimate goal. Jadi bukan cuma kuliah nggak sia-sia, tapi ternyata masih pengen kuliah lagi ya. Masih pengen kuliah lagi. Ini jadi ini nih buat kita semua bahwa kuliah tuh ternyata bukan cuma buat ngelamar kerjanya gitu kan sebenarnya. Mungkin
kalau buat orang-orang yang baru fresh graduate itu jadi krusial banget. Kayaknya resepi utama banget. Tapi kalau menurut aku kayaknya in certain level in your career itu juga jadi pelengkap aja. Oke, gue belajar sedikit tentang law, misalnya gue belajar sedikit tentang filosofi, tapi akhirnya gue kerjanya di film, itu jadi menarik banget. Kayak aku sekarang partneran sama salah satu partner aku di perusahaan film aku adalah dia latar belakangnya yang satu lawyer, yang satu lagi investment banker. Dan dua-duanya kerjanya di film. Jadi kan menarik banget. Tiba-tiba kita di film berhubungan dengan banyak agreement sama company-company yang nggak cuma di Indonesia gitu. Kalau kita co-produce sama co-producer dari negara lain, kita harus ngerti dan savvy banget secara agreement supaya kita juga nggak dicurangin. Dan gitu ini kan. tuh semuanya nggak kebayang pas SMA dong, pas Enggak. nyari mau kuliah di mana. Jadi kalau ada yang masih bingung gitu. Dan kemudian kayak menjadikan oke, gue mau kerja di mana sebagai satu-satunya indikator gue harusnya kuliah di mana, itu bukan gitu ya jalan berpikirnya harusnya. Nggak gitu jalan berpikirnya. Aku tuh salah satu kenapa milih ngambil filsafat tuh karena aku pengen jadi sutradara film sebenarnya. Terus sama mama tuh, mama ngeliatnya oke boleh, tapi boleh nggak kamu jangan ngambil kuliah filmmaking, karena kalau filmmaking doang tuh takutnya jadi teknis, cara membuat film secara teknis. Sementara kalau kamu mau jadi sutradara kan kamu juga perlu punya struktur berpikir yang lebih fundamental, dia bilang gitu. Kamu ambil filsafat aja. Wow, jauh juga ya mah gitu. Tapi akhirnya aku jalanin dan ternyata ya lumayan sih. Kita jadi setiap kali aku bikin ngerancang sebuah konsep film jadi pengen ada value add yang lebih filosofis sih gitu loh. Kalau bisa filmnya jadi film yang deep dan berisi, jangan cuma film yang cuma entertaining aja. Jadi gitu. filmnya tuh ada misinya, filmnya tuh sebenarnya ada kayak unsur didesain dan dipikirin gitu. Bener. Jadi itu tuh teman-teman yang lagi nonton, nggak ada jurusan apapun gitu, sebenarnya yang paling penting yang tumbuh ya kemampuan berpikir kita gitu ya, kemampuan kita buat ngedesain next step-nya apa, nanti karirnya bisa terbuka luas di bidang mana tapi, aja. Mbak, emang sekarang kalau misalnya anak-anak SMA itu segitu bingungnya ya untuk milih jurusan, sebenarnya kayak apa sih sekarang mereka? Bingung banget, tapi terutama karena persiapannya tuh kurang banget sih buat kuliah, aku ngelihatnya. Persiapan buat kuliah tuh ya itu biasanya cuma satu single questions, mau kerja apa, kemudian jurusannya apa, kuliahnya di mana gitu. Nah, padahal kuliah itu kan bukan cuma buat itu gitu sebenarnya. Dan terus kalau kita cuma punya satu path tuh, Dian, itu kan pada akhirnya kita yang kayak kalau nggak keterima di situ terus langsung panik gitu, seolah-olah aku nggak bisa kerja di film, kalau aku dunia akan runtuh, atau kalau aku nggak bisa keterima di jurusan teknik ini maka aku nggak akan bisa berkarir di bidang ini. Padahal semua bidang ilmu itu terkoneksi. Padahal semua profesi itu sebetulnya butuh perspektif dari jurusan apa aja gitu. Nah, ini yang kayaknya perlu dikampanyein lebih sering sih. Aku pengen cerita nih, kan aku punya beberapa anak-anak asuh di beasiswa aku. Dan rata-rata tuh mereka anak-anak SMA kan yang aku coba rekrut gitu. Dan rata-rata kalau aku interview, kamu udah tahu belum mau ngambil jurusan apa, mau kerja apa, dan memang aku lihatnya tuh memang wawasan mereka tentang ada bidang usaha apa aja di luar sana, ada industri apa aja, dan dalam setiap industri itu ada pemain berapa banyak pemain company, dan kira-kira dalam setiap company itu akan ada struktur organisasi seperti apa aja. Kira-kira aku bisa kontribusi di bidang apa aja gitu. Itu masih kurang banget kan? Itu tuh wawasan itu nol mereka. Dan itu bukan cuma SMA sih. Sampai di bangku kuliah pun masih itu nol. Banyak banget yang kayak nggak dapet itu. Karena kita kayak misah-misahin, oke ini sekolah, ini kerja, ini teori, ini praktek gitu. Ini waktunya lu cuma ngamatin, ini waktunya lu berinovasi. Nah, padahal hidup tuh udah nggak kayak gitu kan. Dunia kerja, dunia kita ini udah berubah banget. Nah, karena itu juga kita pengen bahas soal pendidikan vokasi, teman-teman, dan kita bakal ngundang tamu berikutnya yang juga udah menjalani, udah ngedesain, bahkan udah ngediriin kampus yang dan terlibat di pendidikan vokasi dari mulai SMK sampai perguruan tinggi. Kita panggil Mas Afrian ya. Halo Mas Arfian. Halo Mbak. Gimana? Senang banget di sini lagi. Kapan datang dari Salatiga? Tadi siang. Ternyata nggak jauh-jauh banget ya Salatiga dari Jakarta. Makasih udah disempetin. Aku udah denger banyak banget cerita dan kepingin Mas Arfian juga cerita lebih banyak gitu ya ke Dian, ke semua yang nonton juga. Kenapa sih kok gemes banget gitu kayaknya sama pendidikan vokasi, dan mungkin secara spesifik sebetulnya bukan soal vokasinya aja tapi gemes banget sama ekosistem inovasi gitu ya di Indonesia. Mungkin yang pertama ini sih Mbak, gemesnya tuh dulu kan saya nggak sempat kuliah. Jadi lulusan SMK ya? Saya masih sampai sekarang lulusan SMK,
Terus Jurusan apa Mas dulu? dulu jurusan benerin mobil gitu. Oke. Gemesnya Otomotif. tuh gini, saya butuh 5 tahun nih. Setelah lulus butuh 5 tahun untuk tahu pengen ngapain gitu. Pengen ngapain gitu. Nah, saya nggak pengen our next generation merasakan hal yang sama gitu kan. So kami jadi mereka bisa berkarya sedini mungkin lah Betul. istilahnya. So, Karena kami makin cepat mulai, makin cepat ke mastery juga ya dapat sebenarnya. experience, Dapat dan pengalaman. mereka istilahnya apa ya, kuota untuk gagalnya itu lebih banyak. Betul. Karena mereka bisa try Banyak eksperimen. banyak bidang gitu kan di dunia ini kan banyak sekali bidang yang bikin dunia ini terus berputar kan. Nah, apalagi lulusan SMK tahunnya kan mohon maaf ya Mbak, setelah lulus nanti kerja di pabrik, setelah lulus kita pengen beri opsi lebih gitu. Nah makanya itu sebagai bentuk balas dendam lah istilahnya, karena saya dulu nggak punya uang untuk kuliah. So kemarin kami bikin kampus yang itu free, dan kita melakukan inovasi intens sejak day one mereka masuk gitu. Jadi memang path buat inovasinya apa yang mesti dilakukan dalam konteks profesi gitu ya, bagaimana mengaplikasikan apa yang dipelajari itu udah didesain blend sejak awal di pengalaman perkuliahan. Ya, di kampus itu kami bikinkan kayak miniatur company. Jadi nanti ada mahasiswa yang jadi CEO, ada yang jadi CFO, marketing gitu, dan exactly doing business dengan adanya kurikulum Merdeka ini itu possible untuk kita lakukan karena we can arrange our own kurikulum kan kayak gitu. So ini apa ya, waktunya sih waktu awal kami bikin sih ya cuman bikin gitu lah. Cuman semakin kesini kami semakin excited dan malah fall in love lah istilahnya. Ternyata potensi anak-anak Indonesia ini more than amazing lah menurut kami. Mereka lompatnya sangat tinggi asal ya itu diberi kesempatan gitu. Dan ini tahun kita ada 100-an mahasiswa so far. Tahun ini mereka yang dulu awal nih wisuda nih tahun ini. Karena ini tahun keempat ya? Ini tahun keempat mulai ada yang wisuda. Dan tadi ya makin lama makin optimis. Itu tuh yang selalu aku sampaikan juga ke teman-teman yang mungkin awalnya tuh ragu-ragu buat bikin kampus model yang berbeda gitu ya, buat bikin inovasi di pendidikan. Coba skala kecil dulu terus rasain, karena sebenarnya inovasi kita itu akan disambut oleh murid-murid mahasiswa-mahasiswa yang sudah sangat siap gitu ya untuk kemudian masuk ke sistem yang sama sekali nggak konvensional. Jadi nggak ada tuh ya yang kayak kuliah dulu terus baru PKL gitu ya, terus belajar teori dulu terus baru nanti deh kamu berapa bulan kesempatan buat praktek. Enggak, memang benar-benar dari awal. Benar-benar ngeplan Mbak. Jadi enggak cuman SPP, jadi mereka kadang enggak kadang sih 100% dari mereka ini kan mereka doing business gitu. Jadi kadang extra miles. Kadang mereka spend time di tempat kami itu 10-12 jam gitu. 2 jam, 3 jam tuh di kelas gitu, terus mereka doing their stuff gitu. Tiap hari itu saya nyuruh pulang Mbak, udah malam pulang dulu gitu. Ya, karena mereka excited aku datang gitu. Waktu itu udah maghrib, itu kayak nggak ada yang mau pulang. Bener-bener ada yang kayak lagi nyelesain animasi buat klien di Amerika gitu ya, lagi ngerjain project yang udah berbulan-bulan mereka kerjain. Ada yang masih ngawasin proses produksi di pabrik gitu ya, ngawasin proses packaging dan sebagainya. Benar-benar udah kayak kayak industri. Dan mereka bergaji semua dan they arrange themselves gitu. Mereka arrange gaji mereka sendiri gitu. So ini kayak miniatur company nanti setelah lulus. Ini kan lulusan pertama tuh udah banyak yang ngijon mau invest Mbak di anak-anak ini gitu. Kemarin ada satu yang diinvestasi. Karena mereka memang udah siap. Sama ini yang paling penting tuh yang apa ya, yang mengganggu banget di saya itu, di kami lah, di tech itu ini nggak cuma problem di Indonesia, ini problem di almost entire world gitu, which is women in STEM, women in engineering Mbak. Itu apa ya, kalau kita bisa kan gamenya kan siapa yang lebih
advance, lebih bisa mengutilisasi empowering talenta mereka. Ya itu yang menang di globalization ini kan. Head to headnya kita sama India gitu loh. Yang sama-sama banyak ratusan juta penduduknya. Tapi kalau India tuh kayaknya representasi STEM-nya tuh udah jauh lebih besar kan ya Mas ya. Kalau komparasi sama kita gimana? Kalau cewek kalah mereka. Nggak, kalau STEM aja? Kalau STEM mereka jauh. Berapa? 50% apa 40-an persen gitu ya? Mereka STEM itu masih di angka 30-an mungkin. 30%-an. Kalau kita? Less than 2%. Less than 2%. Dari seluruh dikit banget. Jadi engineer di Malaysia, US. Dan STEM itu dasarnya innovation kan. Sebetulnya si proses berpikirnya gitu, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Jadi belajar matematika itu bukan cuma buat rumus matematika gitu ya. Ini nyambung ke inisiatifnya Dian juga kan. Sebenarnya aku tahu Dian ada inisiatif di vokasi. Merespon itu juga Mas. Jadi kita juga, aku kerja sama Markoding, kita bikin program namanya Perempuan Inovasi. Jadi kita kasih pendidikan vokasi khusus untuk perempuan. Yang tadinya tuh kita ngasihnya cuma buat anak-anak SMA perempuan. Nggak taunya lama-lama ibu-ibu rumah tangga pada mau ikut. Karena itu kita bikin online kan. Dimulai dari pandemi. Jadi mereka aja pakai smartphone aja di rumah. Bisa asal dapat ini, mereka bisa dapat perkuliahan. Yang pertama kita bikin basic coding sama UI UX itu sekitar 2 bulan. Nah dari situ kita mining lagi 200 orang yang bisa kita masukin digital bootcamp. Nah tahun 2023 aja itu yang daftar 16.000. Yang tahun ini kayaknya udah di atas 40 ribuan orangnya. Nah soalnya aku mirisnya tuh gini Mbak Ella, Mas Arfian, jadi udah STEM kita itu cuma berapa tadi 2% ya 2%. Dari seluruh GDP gitu ya misalnya besaran ekonomi kita. Di dalam 2% itu kita tuh representasi perempuan dalam bidang STEM itu cuma less than 19% kalau nggak salah. Dan itu angka yang sangat membuat kita malu karena ternyata representasi perempuan di STEM di Indonesia itu paling kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Padahal kalau kita dulu pas sekolah tuh, ranking 1, 2, 3 tuh pasti anak perempuan. Pasti cewek gitu. Nah. Dan kalau lihat kayak skor PISA gitu ya, penilaian internasional dan sebagainya, itu kita yang perempuan tuh slightly higher memang di literacy science dan sebagainya. Tapi ternyata tidak berbuah menjadi kontribusi di dunia ini. Kontribusi di GDP-nya berapa persen ini perempuan, cuma ke belakang banget. Nah itu kayak kita ini kalau kita bisa, jadi gini, sebanyak-banyak ini tuh produk yang untuk perempuan, let's say alat masak gitu, kita kan di produk desain, engineering gitu, ini yang desain banyak kan cowok kan? Gitu ya benar. Padahal yang penggunanya perempuan. Kan? Itu. Tapi kalau ke Ditek beda. Aku ketemu ya desain, spare part motor dan sebagainya. Cewek-cewek semua lucu banget. Bener-bener keren banget. Jadi kami nanemin value-nya gini. Actually it's not about money ya, tapi gini, esensi dari ekonomi itu kan trading value. Nah, money is a time. Jadi kalau orang kerja dapat uang kan kerjanya sekian jam dapat uang gitu kan. Gimana kau bisa mengukur kebermanfaatanmu adalah bikin produk gitu. Kalau ada nanti orang yang beli, orang yang menukarkan waktunya dengan produk kamu, you win gitu kan. Nah, game-nya kayak gitu kami. Nah, jadi itu ada loh yang cewek desain produk itu ini udah tahun keempat kan dia produknya udah laku lebih dari 2 juta unit. 2 juta unit. Benar. Nah, nanti kalau lulus, ini belum lulus loh. Belum lulus. Ini bukan spek, mungkin ya kalau dia mau bukan spek pekerja tapi spek she can create punya company sendiri gitu ya, mempekerjakan orang lain gitu, kita pun membuka mau lapangan invest kerja, gitu. Betul. Kami asal company pun mungkin kalau kau pengen bikin perusahaan sendiri invest gitu. Kalau kau mau kerja gitu, ya portfolionya kan semua kan accountable Mbak, kita catat semua dan mereka cenderung jualan di online. Jadi kelihatan semua statistiknya gitu. Nah, udah desain produk laku segini kan. Jadi nggak harus nunggu umur, nggak harus nunggu lulus kuliah gitu ya, nggak harus nunggu udah selesai baru membangun pengalaman dan portfolio itu gitu. Itu yang perlu banget. Didian juga pasti relate lah kalau di yang coding dan sebagainya itu juga sebenarnya
langsung menciptakan usaha gitu ya mereka rata-rata dan langsung bisa dapat pekerjaan juga dari keterampilan-keterampilan yang didapat. Langsung, jadi pas terakhir udah keluar dari digital bootcamp, mereka tuh udah langsung per kelompok tuh ada yang bikin produk akhir, jadi ada yang bikin aplikasi, ada yang, dan itu langsung di pitch di depan investor gitu. Jadi ya udah jadi bisa jadi startup mereka tuh udah langsung kayak gitu. Jadi menarik banget sih, kita kayak menjembatani usaha mereka dengan potential investors yang mungkin nggak kenal mereka dan mereka nggak punya akses terhadap itu, dan kita bikinin gitu. Aku kalau ngobrol sama teman-teman yang di dunia usaha industri seperti ini itu selalu melihatnya bahwa yang di pendidikan, yang bikin kampus gitu ya, perguruan tinggi, SMK ataupun SMA dan sebagainya itu betul-betul butuh dapat mitra yang kayak Dian dan Mas Afrian ini sih. Maksudnya yang kayak tahu di dunia nyatanya kayak apa, kebutuhan dari demand side-nya kayak apa, sehingga kemudian ya benar-benar bukan cuma link and match sesudah lulus gitu ya, tapi emang kayak bikin blend tadi benar-benar terintegrasi di proses persiapannya di jembatan buat ke masa depannya. Nah, tapi kalau nggak cukup banyak gitu ya profesional gitu ya, nggak cukup banyak dunia usaha industri aktornya yang mau ikut bantuin pendidikan vokasi tuh untuk bikin mereka semangat, ada tips and trick ya? Bingung. Jadi kayak kalau misalnya kita dunia film nih, yang emang jago-jago banget ya sibuk kerja semua. Terus nggak ada waktu buat ngajar. Dan yang ngajar itu yang pada nggak kerja gitu loh. Jadi kan kita jadi kadang-kadang udah nggak terlalu sensitif sama apa sih yang dibutuhkan oleh demand dalam industri itu seperti jadi apa yang membuat profesional itu mau masuk kampus profesional, mau datang ke sekolah apa dia? Itu yang aku juga bingung ya, mungkin harus ada insentif dari pemerintah kali ya, apa gimana ya, untuk bisa sumbangsi. Misalnya ada sebuah kredit yang mungkin jadi dapat sertifikasi tertentu yang kemudian bisa misalnya naikin tarif dia gitu ya. Kalau di dunia film ya, kalau misalnya dia menyumbangkan sekian jam per tahun untuk ngajar gitu loh, nggak usah seluruhnya full, tapi at least kayak berapa persen aja dari seluruh jam kerjanya untuk balik lagi ke kampus ngajar gitu loh. Kalau dunia usaha industri apa yang membuat ya jangan cuma di tech gitu, maksudnya tapi lebih banyak lagi sektor manufacturing gitu ya, lebih banyak lagi teman-teman yang memang sudah di industri yang mau berkontribusi ke pendidikan vokasi. Kalau menurut kami ya Mbak ya, mungkin dari kemarin government kan fokus di industri yang besar nih untuk menyerap lulusan SMK. Actually nanti link and match-nya ini personal ya Mbak, berdasarkan yang kami lihat gitu. Nanti link and match-nya tuh pendiktean gitu antara sini gitu. Kayaknya mungkin ini waktunya kita balik gitu kan, 90% ekonomi Indonesia kan ditopang oleh ekonomi kecil dan menengah. Nah, kayak pabrik roti kecil-kecil gitu kadang nggak punya pencatatan pembukuan gitu. Padahal ada SMK jurusan akuntansi. Gitu. Jadi SMK ini kayaknya perlu nawarin value-nya ke UMKM malah. Karena memang pelaku utamanya tuh karena ya sektor. Lebih reachable dan skill-nya lebih. Bahkan UMKM itu pun sebenarnya yang dominan yang mikro sih, Mas. Maksudnya yang bukan yang menengah gitu, yang betul-betul mikro, yang sangat kecil gitu, kayak pabrik tempe rumahan, pabrik tahu rumahan gitu, itu SMK bisa bring value bener-bener gitu. Nah, mungkin government bikinin platform biar terukur impact-nya ke UMKM tuh kayak gimana. Nah, itu nanti jadi benchmark guru-gurunya nih. Nah, seberapa manfaat sih SMK-mu gitu loh. Ada new benchmark gitu, benchmark yang baru. Nggak usah ke industri yang gede terus. Kemarin kan SMK langsung mencerminkannya industri yang gede, dan industri yang gede kadang ada di suatu kota yang itu industrinya pun kadang di provinsi lain gitu kan. Belum tentu ada di Salatiga gitu kan. Kalau misalnya. UMKM kan biar lebih intens gitu, everywhere ada UMKM Mbak. Dan itu lebih empowering, mungkin perputaran ekonominya lebih oke. Kadang itu UMKM itu sesimpel aku rugi apa untung itu nggak tahu kan. SMK ini punya value untuk ngitungin, mencatat, itu kan nggak perlu skill yang sangat tinggi gitu loh. Tapi kalau buat anak SMK-nya mereka langsung dapat pengalaman praktek, memecahkan masalah, project gitu ya di sektor yang real. Karena every innovation itu kalau menurut kami nih itu start from empathy. Nggak dituntut kamu kalau nanti nggak tinggi nilainya nggak bisa kerja. Nggak gitu. Tapi empati. Oh ini UMKM nih rugi nggak tahu. Nah udah datang empatinya. Itu Pak, tadi gemesnya muncul, resahnya muncul, kepingin nyelesain masalah gitu ya. Start from empathy gitu. Betul. Oke. Menarik banget. Aku mau panggil
salah seorang mahasiswa vokasi, sekarang juga masih di tahap mencari kerja dan mencoba mencari cara untuk mungkin mencocokkan antara apa yang sudah ada di dirinya dengan tuntutan dari dunia kerja. Kita dengar langsung dari salah satu mahasiswanya ya. Ada Monica. Hai Monica, gimana? Halo Mbak Dian. Cerita dulu, perkenalan biar kenal. Aku itu Monica Alfiana, lulusan dari D3 Teknik Elektronika di Universitas Negeri Jakarta. Yang kebetulan habis ngambil pelatihan karirmu nih. Oke, yang hybrid. Oke, ada hybrid. online, ada offline. Oke. Apa pelatihannya apa Monica? Untuk yang offline-nya sendiri aku ngambil Excel untuk entry data Oke. sama online-nya customer service. Oke, itu nggak dipelajari waktu belajar teknik elektro? Enggak sama sekali. Nggak, jadi kamu waktu ikut pelatihan di karirmu itu Excel karena sepanjang kuliah nggak pernah ada mata kuliah atau apa tentang itu, tapi ini buat analisa data ya soalnya. Iya. Oke, terus yang customer service juga itu nggak Belum pernah ada dapat. pengalaman untuk bisa komunikasi sama pelanggan, latihan gitu. Apalagi online waktu itu durasinya 1 minggu dan ada uji keterampilannya kita sebagai customer service-nya, bikin video gitu. Ternyata susah. Aduh, Lebih susah dari teknik elektro. pelanggan itu harus dengan kepala dingin ya, harus bisa smile voice dan yang lain-lain gitu. Jadi benar-benar waktu ngerjainnya pun selama pembelajaran dengan didampingi sama mentor dan LMS-nya tuh di karirmu yang bisa kita pakai untuk seumur hidup setelah mendaftar gitu, itu berguna banget buat nanti. Sampai sekarang aku lagi job seeker gitu. Oke. Nah itu kalau ngomong tadi punya kompetensi melayani konsumen, punya kompetensi buat nganalisa data, itu dibandingkan dengan misalnya kompetensi teknik elektronya itu kalau dari pengalaman nyari kerja tuh memang butuh dua-duanya atau Monica ngelihatnya gimana? Waktu itu ditanyanya apa sih kalau nyari kerja? Pastinya ditanya kenapa background kamu teknik ngelamarnya di bidang yang lain. Oke, itu selalu ditanya. Sama tadi sama Mbak Dian juga kenapa mau jadi ini padahal filsafat. Terus gimana kamu bisa yakinin kami sebagai recruiter menerima kamu kalau misalnya kamu nggak punya ada istilah sekarang tuh butuh sertifikat banget gitu untuk jadi uji kompetensinya mereka gitu. Oke. Nah, makanya aku pilih karirmu waktu itu. Jadi IPK nggak cukup. IPK nggak cukup, harus bisa nunjukin kompetensi dan sebenarnya idealnya mungkin ya punya portfolio dari awal gitu ya, Mas Arvin kayak yang di. Ini kalau ada orang datang mau ngelamar kerja, coba deh Monica mau ngelamar kerja ke Ditek gitu. Ya. Jadi gimana bakal ditesnya apa dia? Kalau di Ditek ya, dulu ini pengalaman kita agak panjang ya. Dulu tuh kami pernah diajak sama namanya Pak Andri Sadrago. Almarhum Bang Andri. Nah, salah satu mentor kami kan. Yan, ayo tak ajakin ketemu Susan Peter gitu, CEO Vice President HR waktu itu CEO Global gitu. Terus saya tanya gitu, dia membawa 310.000 karyawan kan. Saya tanya gitu, Bu Susan waktu itu 10-12 tahun yang lalu, how you develop your talent gitu, gimana kau mendevelop talentmu gitu. Terus saya dijelasin fase-fasenya. Yang pertama tuh deep domain of expertise. Nah mungkin ini yang kurang gitu. Deep domain of expertise itu satu hal yang benar-benar dari sini gitu, yang pengen kita lakukan gitu. Nah kadang itu di Indonesia itu udah kegencet ekonomi gitu. Jadi yang penting bisa kerja gitu. Lupa kalau dia butuh namanya deep domain of expertise. Jadi ini bisa setelah kerja pun bisa dicari gitu. Kalau kerja cuma punya uang gitu, cuma cari uang dulu tuh saya jaga malam hanya untuk cari uang di kantor pos. Terus I'm still doing what I love to do gitu. Nah, berapa lama tuh Mas Arvin kerja yang harus jadi satpam di kantor pos, menjaga tahun. Gitu sambil tetap yaitu berinovasi? 5 tahun. Jadi saya setelah lulus tuh jualan susu lah, nambal ban sama cuci motor lah, terus kerja di kantor pos lah, itu 5 years lah. Nah ini sesuai dengan 10.000 jam, jadi apa yang kita lakukan 10.000 jam will make us expert gitu. Kalau bisa sebelum 25 nih. Nah tadi semakin muda mulai, semakin panjang waktunya. Kalau tak lihat anak-anak muda nih kadang loss itu, takutnya nanti nggak bisa ini sebenarnya cuma mismatch wawasan sih. Sebenarnya apapun yang kamu bisa itu laku loh gitu loh. Maksudnya bisa dipakai untuk
Walaupun misalnya harus ngambil keputusan taktis sementara kerja di satu tempat, itu bukan berarti, ini aku sering banget ngulang-ngulang juga. Aku ada Selasa Rahasia tuh banyak banget yang curhatannya adalah, Mbak, aku terpaksa kerja di bidang yang aku nggak suka, yang buka ini. Aku juga selalu bilang gitu sih, yang kayak nggak apa-apa, udah kerjain itu buat menghidupi keluarga, orang punya tanggung jawab gitu ya. Kita nggak mau terus-menerus tergantung, tapi waktunya buat mendalami yang sebenarnya kita sukain itu tetap harus disediain gitu. Ini bukti nyata berarti. Terus setelah deep domain of expertise itu selesai, orang itu akan punya vision. Nah, setelah punya vision, mereka cenderung jadi generalis. Belajar banyak hal. Itu gampang masuknya gitu. Terus articulate their vision. Setelah articulate their vision, ini banyak orang yang ikut gitu. Dia jadi leader di situ, betul, gitu. Nah, betul. Itu sih kalau menurut kami yang tak pelajari dan kami lakukan dulu dari dulu society. Jadi proses pendidikan yang ideal tuh dan proses pengembangan karir yang ideal tuh sebetulnya seperti itu, sehingga juga nggak mentok ya tadi, bukan di pekerjaan yang terpaksa. Terus juga kalau sudah bekerja di bidang yang kita minati pun kita terus jadi ahli, bisa jadi leaders gitu ya di bidang itu gitu. Dian, pengalamannya gimana ngembangin karir? Bisa kan you're doing a lot of things sebenarnya gitu ya di profesi ini, baik di perfilman maupun ya di dunia bisnisnya. Itu juga sih aku setuju banget, relate banget sama apa yang Mas Arfian barusan bilang, karena sampai akhirnya kita punya vision tuh memang ada journey-nya gitu Mbak, nggak langsung kita tuh dari umur 25 tahun tuh udah ketahuan mau ngapain. Kadang-kadang tuh kita masih frustasi, jadi gue tuh sebenarnya mau masuk ke consulting, mau ke bisnis, apa mau ke film, apa mau ke acting, apa ya gitu, sampai akhirnya mulai kelihatan puzzle-nya tertutup dan mulai kelihatan oh kayaknya gini deh, mungkin emang aku ditugasin itu ke arah producing film / acting gitu ya. Itu tuh baru terjadi baru kayak kemarin-kemarin ini nih, deket-deket midlife crisis. Jadi sesudah quarter life crisis udah lewat, selesai, begitu ada midlife crisis gitu. Dan ada juga teman-teman aku yang bahkan setelah pas lagi midlife crisis dia hengkang gitu. Jadi yang ada tadinya anak advertising agency tiba-tiba mau berubah, mau mendalami sejarah, terus tiba-tiba ya kayak teman kita Karla itu tiba-tiba jadi handicrafting gitu, dia pindah ke Jogja dari yang tadinya anak Jakarta gitu. Ada yang tiba-tiba ada yang jadi aduh macam-macam deh, tapi kayaknya emang passion itu emang harus diikutin sih. Tapi sampai passionnya itu bisa keluar dan akhirnya jadi kayak our true north, itu kayaknya kita perlu peka sih, lihat juga bahwa everything that has a lot to do in your professional life tuh sebenarnya sangat spiritual menurut aku, karena you need to find your meaning kan. If you find your purpose, your meaning gitu, your true meaning, di mana apa yang kita kerjain ternyata nggak cuma buat diri gue doang ya, bukan cuma pemuasan ego gue, tapi akhirnya I feel more meaningful karena apa yang aku kontribusi itu buat orang yang lebih luas, for a greater good gitu loh, not just my own gitu. Nah, kalau Monica nih pas dengar pengalaman, kan kita tuh udah kayak mungkin beberapa langkah di depan ya, dari segi umur, dari segi profesi gitu ya dan sebagainya. Nah, buat yang kayak kamu nih bener-bener baru lulus mau nyari kerja dan belum dapat kerja, itu tuh yang paling mengganggu di kepala tuh apa sih? Mengganggu banget ya. Kalau dari sisi pekerjaan biasanya kualifikasi dari perusahaannya itu, pengalaman kerja minimal. Nah itu. Ya itu udah pasti lu udah kecoret dari awal orang gua nggak punya pengalaman kerja gitu ya. Ya itu pengalaman kerja, sedangkan sebenarnya kita tuh sendiri mau ngembangin diri kita. Mau kalian nanti kasih kita seberapa berat pun pasti kita siap. Kita problem solving sendiri kan. Tapi mereka udah cut dari awal, kita juga nggak bisa ngembangin potensi kita juga, gitu. Kepercayaan dari merekanya juga nggak ada. Gitu. Jadi dua hal sih. Yang pertama, kalau bisa dapat pengalaman kerja sedini mungkin tadi sambil kuliah, sambil sekolah, itu sebetulnya bakal ngebantu banget ya. Karena begitu lulus, ibaratnya bukan mulai dari titik 0 tahun lagi, tapi udah tadi ada portfolio, ada pengalaman kerja. Yang kedua, tadi dari sudut kualifikasi. Jadi banyak banget persyaratan-persyaratan gitu ya buat masuk kerja yang mungkin sebenarnya kalau dipikir-pikir mustahil dipenuhi gitu ya sama sebagian gitu, atau memang kadang-kadang ternyata nggak relevan gitu buat apa yang dikerjakan. Untuk menjawab itu aku pengen nanya deh Mbak, ini sebagai orang yang pelaku emang ahli dalam dunia pendidikan ya, sebenarnya tuh kompetensi apa sih yang sebenarnya kayak misalnya secara kritikal tuh perlu dikembangin banget di usia anak-anak itu masih di sekolah menengah untuk bisa
menjawab tantangan ini. Kalau ngelihat kompetensi tuh sebenarnya aku selalu ngelihatnya ya memang ada kompetensi yang kayak spesifik berhubungan sama bidang tertentu ya. Kalau mau bikin kalau mau bikin mesin gitu ya harus tahu lah ya komponen-komponennya, proses desain itu juga ada strukturnya dan sebagainya. Tapi kalau di dunia pekerjaan dan di dunia pendidikan, keluhan yang aku paling sering dapetin tuh justru sih kompetensi-kompetensi dasar yang transdisciplinary kayak komitmen gitu ya. Kita tuh soft skill kan? Iya, aku nggak mau bilang soft skill sih sebenarnya karena aku tuh soft at all. Ya karena it's not soft, it's very hard to master gitu kan. Communication. Komitmen dan sebagainya. Jadi lebih kayak ya mungkin non technical kompetensi ya kemampuan berkomunikasi itu kan susah gitu dan nggak bisa kayak tiba-tiba instan lo umur 25 tahun, 30 tahun baru belajar berkomunikasi. Sebenarnya kan dari umur 15 tahun gimana ngelola emosi, gimana punya kemandirian, gimana ngadepin kesulitan. Nah, jadi kalau di karirmu tuh kita misalnya nempatin anak SMK magang, itu tuh dari dunia usaha industri tuh komplainnya tuh lebih kayak nggak bisa datang tepat waktu gitu ya. Absennya yang begitu-begitu. Belum ngomongin apakah dia bisa ngelas apa enggak atau dia bisa ngegambar atau enggak. Bahkan keterampilan dasar bekerja, produktivitas dan sebagainya itu tuh nggak ada dan itu mau kerja di bidang apapun gitu itu sebetulnya penting gitu kayak kan. Bisa mendengarkan masukan dan feedback, bekerja sama dengan orang lain itu kan juga krusial banget kalau nggak bisa kerja sama orang gimana? Mungkin kami apa ya istilahnya kami kan engage dengan mungkin kami dikunjungi mungkin 500-an SMK ada kali 12 tahun terakhir ini mungkin saya visit 100-an SMK ada, tapi saya nemuin satu common denominator nih kayaknya. Sometimes they hate what they are doing gitu. Salah milih jurusan. Mereka nggak suka gitu kan. Jadi susah banget buat menemukan drive itu gitu ya. Nah ini kayaknya sistem pendidikan kita harus ada bridgingnya nih kan. Lah kadang kita udah setua ini aja masih salah ngambil keputusan kan. Betul. Ini anak umur 14-15 tahun sudah suruh ngambil keputusan pengen apa in your entire life gitu kan. Of course membingungkan kan. Padahal kalau udah masuk situ dikunci kan. Kalau elektro ya elektro. Kalau enggak align nanti dijudge kayak begini. Udah kakak kenapa kamu mengalami hal yang sama? Iya. Udah judgment kamu anak elektro aja gitu ya. Saya pengen nanya juga sih mungkin Mbak Ella ada ide untuk apa ya istilahnya bridgingin inilah gimana biar mereka nggak hate what they are doing tapi apa ya gimana? Iya sebenarnya sih balik ke bahwa ada kompetensi yang sangat dasar yaitu kemampuan literasi, memecahkan masalah gitu ya, kemampuan numerasi gimana kita kemudian mengkoneksikan satu ide dengan ide yang lain tuh yang mau sekolah di SMK kayak mau sekolah di SMA, mau ngambil jurusan teknik elektro atau jurusan filsafat atau apapun itu harus terus-menerus dikembangkan di seorang manusia gitu karena itu dia mau kerja di bidang apapun dia akan butuh itu gitu ya. Nah terus yang kedua tadi yang Mas Arfan bilang jangan ditutup pintunya sih, itu yang selalu aku advokasikan. Jadi ya anak SMK kalau nih ya dan sekarang alhamdulillah kebijakannya udah berubah mau masuk kedokteran. Ada kok aku itu 2 minggu yang lalu anak bahasa daftar kedokteran. Iya anak bahasa daftar kedokteran enggak. Jangan ditutup dulu karena memang banyak banget kita tuh yang nggak by choice gitu sebetulnya. Kita ngelaluin karena orang tua aku tuh cuma sanggup masukin aku ke SMK swasta ini gitu ya. Misalnya nggak keterima di SMA negeri sebetulnya bukan karena dia suka jurusan SMK itu, tapi pilihannya pada saat itu ya cuma ada itu. Nah terus tiba-tiba tumbuh minatnya untuk belajar kedokteran, masa kita yang mau ngebatasin karena SMK nggak boleh atau bahkan SMK nggak boleh kuliah atau tadi masuk vokasi. Monica bukan dari SMK kan ya? Bukan dari SMA negeri. Dari SMA negeri masuk ini kita kadang-kadang suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tuh lebih menghakimi atau membatasi kesempatan dan kayak bikin orang tuh ragu-ragu buat eksplorasi. Ya sebenarnya itu menemukan the true north tadi ya. Gue tuh sebenarnya apa sih dan itu lagi-lagi ya bukan sesuatu yang kita dapat jawabannya di umur 15 tahun. Tega banget, 40 aja belum tentu. Kadang kita masih salah kan. Benar. Setuju. Jadi ini ya, semangat ya Monica. Dan itu mau saya paham betul bahwa ya ada pekerjaan, tapi ada juga karir yang kamu harus lebih berpikir dalam konteks jangka panjang gitu ya. Ada juga tadi purpose, meaning, gimana dalam hidup kita tuh sebetulnya kita perlu dapat
peran kita, kontribusi kita tuh seperti apa. Ini kita masing-masing pun masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Masih salah-salah. Masih salah-salah, masih dalam perjalanan teman-teman semua. Saya yakin pasti juga masih dalam perjalanan yang sama. Ada yang udah setengah jalan, ada yang lagi di fase refleksi gitu ya, berpikir ulang mau di persimpangan gitu ya, mau kemana dalam konteks pekerjaan, dalam konteks jurusan. Nah, tapi yang pasti semakin kita terpapar pada orang-orang yang beragam, semakin kita bukan cuma ngelihat sekolah ini sebagai keberhasilan di sekolah, tapi melihat apa yang ada di dunia nyata, berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di profesi. Itu mudah-mudahan akan semakin banyak juga nih yang jadi mentor dalam perjalanan ini, dan akan jadi makin optimal juga gitu ya prosesnya. Dan yang pasti pendidikan vokasi itu bukan pendidikan kelas 2 gitu ya. Kemampuan mengaplikasikan apa yang kita pelajari itu sebetulnya bagian yang sangat esensial dari pendidikan, dan itu adalah solusi yang bisa diberikan lewat pendidikan vokasi. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ini jadi pembuka yang bermanfaat, dan mudah-mudahan inisiatif kayak beasiswa Dian buat vokasi, inisiatifnya di Tech dengan Akademi Inovasi itu bisa makin besar skalanya, makin banyak yang mengadaptasi dan ikut mereplikasi, dan jadi solusi buat mahasiswa-mahasiswa seperti Monica. Thank you semua yang udah nonton. Thank you.